Halo semua, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Hari ini yang akan dibahas adalah luas permukaan kubus dan balok. Nah, waktu SD kan kita sudah dikenalkan dengan beberapa bangun datar dan beberapa bangun ruang. Nah, bangun datar yang kita sudah tidak asing lagi itu antara lain seperti persegi dan persegi panjang. Kalau persegi, ciri khasnya itu kan sisi-sisinya itu semua sama panjang. Tapi kalau persegi panjang, sisi-sisinya itu terdiri dari dua pasang sisi yang sama panjangnya. Nah, kalau di persegi ini bisa disandingkan dengan bangun ruang kubus. Karena jika persegi merupakan bangun datar dengan semua panjang sisinya sama, maka pada kubus itu merupakan bangun ruang dengan panjang rusuk yang sama semuanya. Sehingga kubus merupakan bangun ruang yang terbentuk oleh tiga pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi di situ, atau dapat dibilang kubus dapat dibentuk oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, sedangkan balok itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh tiga pasang sisi yang berbentuk persegi maupun persegi panjang. Nah, bedanya bangun datar dan bangun ruang juga dapat adik-adik lihat sendiri pada gambar bahwa kalau bangun datar, contohnya di sini persegi dan persegi panjang, dia hanya ada unsur panjang dan lebar. Tapi kalau sudah masuk ke bangun ruang, dia sudah ketambah satu unsur lagi, yaitu tinggi. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Di sini panjang disimbolkan dengan P, lebar dengan L, dan tinggi dengan T. Nah, sebagai gambaran buat adik-adik mengenai kubus dan balok dapat dilihat pada animasi berikut. Dengan penjelasan tadi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan untuk menentukan luas permukaan kubus dan balok. Dimulai dengan yang pertama adalah kubus. Coba adik-adik sekalian lihat gambar yang ditampilkan. Di situ adanya kubus dan juga jaring-jaring kubus yang dapat dibentuk dari suatu kubus. Nah, tadi kan sudah dinyatakan bahwa kubus terbentuk oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, dari jaring-jaring yang diperoleh, jaring-jaring kubus ini terdiri dari 6 bagian, yaitu 6 sisi yang berbentuk persegi. Dan juga masing-masing bagian tersebut memiliki panjang sisi yang sama semuanya, karena pada kubus semua rusuknya memiliki panjang yang sama. Sehingga jika kita cari luas dari masing-masing bagian tersebut akan diperoleh hasil yang sama, sehingga luas bagian 1 atau L1 sama dengan luas bagian 2 atau L2 dan sama dengan L3, L4, L5, dan L6. Nah, jadi kalau kita mau cari luas permukaan dari kubus, kita tinggal menjumlahkan luas dari keenam bagian tersebut. Jadi, L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Nah, karena tadi sudah dinyatakan bahwa semua luas dari keenam bagian itu sama, jadi kan L2 bisa juga kita tulis sebagai L1, L3 juga sebagai L1 karena kan nilainya sama. Jadi dapat dinyatakan luas dari kubus itu sama dengan 6 kali L1. Sehingga diperoleh L sama dengan 6 dikali luas persegi. Sehingga diperoleh luas dari kubus adalah 6 dikali S pangkat 2, di mana S adalah panjang sisi.
Selain bisa menentukan luas permukaannya, kubus juga bisa ditentukan kelilingnya, yaitu dengan menjumlahkan semua panjang rusuknya. Dapat dilihat bahwa dalam kubus itu memiliki sebanyak 12 rusuk, dan tiap rusuknya memiliki panjang yang sama. Kita simbolkan dengan S. Jadi, kita mencari keliling kubus dengan cara menjumlahkan S itu sebanyak 12 kali, atau kita dapat nyatakan sebagai 12 kali S. Itu merupakan rumus dari keliling kubus. Nah, selanjutnya masuk ke balok. Coba kita perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambaran dari balok dan juga jaring-jaring balok. Nah, kalau dilihat di situ itu merupakan salah satu contoh dari jaring-jaring balok. Nah, selanjutnya kita lihat penjelasan berikut, di mana dalam balok kan pastinya ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, dari gambar pertama kita buat jaring-jaring baloknya, kan diperoleh gambar kedua. Nah, gambar tersebut dapat dilihat bahwa dalam satu bangun ruang balok itu terdiri dari 6 bagian. Nah, di sini kita dapat menentukan luas permukaan balok dengan cara menjumlahkan luas dari ke-6 bagian ini. Nah, kita lihat sama-sama. Yang merupakan panjang merupakan ruas garis yang berwarna hijau. Yang merupakan lebar di situ merupakan ruas garis yang berwarna biru. Yang merupakan tinggi di situ merupakan ruas garis yang berwarna merah. Sudah? Dan selanjutnya kita akan lihat baik-baik bahwa ke-6 bagian tersebut merupakan bangun datar berbentuk persegi panjang. Sehingga kita gunakan rumus panjang kali lebar, kan? Nah, di sini kita sesuaikan. Di sini kan ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, caranya kita lihat, kita dapat nyatakan bahwa luas atau disimbolkan dengan L di sini luas balok adalah L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Kan? Nah, coba kita lihat L1 dan L3. L1 dan L3 memiliki luas yang sama. Karena coba kita lihat, L1 luasnya itu merupakan perkalian dari panjang dan tinggi. L3 pun panjang dan tinggi. Sehingga kita dapat nyatakan L1 tambah L3. Kan kita sendirikan. Lalu kita perhatikan L2 dan L4. L2 dan L4 juga merupakan perkalian antara panjang dan lebar. Sehingga kita sendirikan jadi L2 tambah L4. Selanjutnya L5 dan L6. Luasnya itu kan perkalian antara lebar dan tinggi. Kita sendirikan. Jadi kan terdapat 3 pasang kan di sini. Nah, yaitu L1 tambah L3, yang kedua L2 tambah L4, yang ketiga L5 tambah L6. Nah, kan dibilang tadi L1 dan L3 itu sama. Jadi bisa kan kita nyatakan L3 itu sebagai L1 karena luasnya kan sama, panjang dikali tinggi. Kan? Nah, jadi L1 tambah L1. Berikut pasangan kedua yaitu L2 dan L4. Nah, kan luasnya sama, di mana L2 dan L4 perkalian dari panjang dan lebar. Jadi bisa kan dinyatakan L4 itu L2, jadi L2 tambah L2. Selanjutnya, untuk pasangan ketiga L5 dan L6. Luasnya itu perkalian antara lebar dan tinggi. Jadi di sini L6 kita ubah jadi L5. Kan sama.
Nah, kalau dilihat L1 tambah L1 kita dapat nyatakan sebagai 2 kali L1 kan? Nah, begitu juga L2 tambah L2, 2 kali L2. Dan terakhir L5 tambah L5, yaitu 2 kali L5. Nah, dari ketiga pasangan tersebut, kita nyatakan L1, L2, dan L5 itu sebagai rumus luasnya, di mana L1 kan panjang kali tinggi, L2 panjang kali lebar, L5 lebar kali tinggi. Nah, diperoleh bentuk seperti yang ditampilkan, dan selanjutnya kita bisa lihat dari ketiga pasangan itu terdapat angka 2, di mana angka 2 itu dapat kita faktorkan, kita keluarkan, sehingga diperoleh bentuk 2 dikali dalam kurung penjumlahan dari ketiga bagian tersebut. Nah, bentuk terakhir itulah yang merupakan rumus dari luas permukaan balok. Sama seperti kubus, kita pun dapat menentukan keliling dari balok. Caranya adalah menjumlahkan semua panjang rusuk dalam balok itu, sehingga keliling balok merupakan 4 kali P tambah 4 kali L tambah 4 kali T. Ketiga pasang tersebut ada angka 4. Nah, angka 4 kita faktorkan. Kita dapat nyatakan sebagai 4 dalam kurung P tambah L tambah T. Nah, di mana diperolehlah kesimpulan bahwa rumus dari keliling balok merupakan 4 dikali P tambah L tambah T. Nah, dari rumus tadi sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Diketahui adanya sebuah kayu berbentuk kubus dengan panjang sisi 5 cm. Yang ditanya keliling dan luas permukaan kubus. Nah, untuk mempermudah adik-adik mengerjakan, alangkah baiknya kita gambarkan kubus yang dimaksud. Nah, kita misalkan gambarnya adalah seperti yang ditampilkan. Nah, dan kita taruh sisinya, panjang sisinya adalah 5 cm. Kita mulai dengan keliling kubus. Rumus yang kita peroleh tadi kan keliling kubus sama dengan 12 dikali panjang sisi, atau disimbolkan dengan 12 kali S. Nah, sehingga keliling kubus atau kita simbolkan dengan K sama dengan 12 dikali S-nya berapa, panjang sisinya berapa, yaitu 5 cm. Jadi 12 dikali 5 cm. Sehingga diperoleh 12 kali 5 kan 60. Sehingga diperoleh K sama dengan 60 cm. Dan kesimpulannya adalah keliling kubus sama dengan 60 cm. Selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan kubus itu. Nah, rumusnya yang telah kita peroleh tadi kan dinyatakan bahwa luas permukaan kubus itu 6 dikali S pangkat 2. S kan panjang sisi. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui itu. L sama dengan 6 dikali S pangkat 2 sama dengan 6 dikali S berapa? 5 cm, yaitu 5 cm pangkat 2. Nah, kalau pangkat 2 jadi kan 5 cm dikali 5 cm, sehingga L sama dengan 6 dikali 5 kali 5, 5 pangkat 2, cm dikali cm, jadi cm pangkat 2, sehingga diperoleh L sama dengan 6 dikali 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25 cm pangkat 2 atau cm kuadrat, sehingga L sama dengan 6 dikali 25 cm kuadrat. L sama dengan 6 kali 25, 150, sehingga L sama dengan 150 cm kuadrat. Sehingga kesimpulannya diperoleh luas kubus tersebut adalah 150 cm kuadrat. Nah, contoh soal kedua. Di sini diketahui luas suatu kubus itu 96 cm kuadrat. Justru yang ditanya panjang sisi kubus. Kita gambarkan dulu kubus yang dimaksud.
yaitu kubus dengan panjang sisinya S, karena kita tidak tahu kan panjangnya berapa, justru itu yang akan dicari. Tapi yang diketahui adalah luasnya, yaitu 96 cm². Kita gunakan rumus luas permukaan kubus, karena kan diketahui luas, yaitu 6 kali S pangkat 2. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dari soal tersebut ke rumus ini. Nah, luas permukaan kubus yaitu 96, sama dengan 6 dikali S pangkat 2. S berapa? S belum diketahui, jadi kita nyatakan tetap dengan S, sehingga diperoleh 96 sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Dari bentuk ini kita dapat putar, jadi 6 kali S pangkat 2 sama dengan 96. Nah, selanjutnya di sisi sebelah kiri kita akan buat sedemikian hingga tersisa S di sebelah kiri. Nah, caranya yang pertama, kita akan eliminasi nilai 6 di sebelah kiri ini. Caranya bagaimana? Caranya dibagi dengan 6. Jadi 6 kali S pangkat 2 dibagi 6. Tapi kalau sisi kiri atau ruas kiri dibagi 6, maka ruas kanan juga harus dibagi 6, sehingga sama dengan 96 dibagi 6. Nah, dapat dilihat bahwa di sini kan di bagian kiri ini 6 dan 6 habis dibagi kan, sehingga diperoleh 1 kali S pangkat 2, S pangkat 2. Dan di ruas kanan 96 bagi 6 diperoleh 16. Nah, di sini sudah diperoleh S pangkat 2 sama dengan 16. Yang kita cari kan hanya S, bukan S pangkat 2. Nah, langkah terakhir untuk mencari S yaitu kita gunakan akar pangkat 2. Sehingga akar pangkat 2 dari S pangkat 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 16. Nah, akar pangkat 2 dari S pangkat 2 kan S. Nah, akar pangkat 2 dari 16 kan 4. Sehingga diperoleh S sama dengan 4. Jadi kesimpulannya, panjang sisi dari kubus tersebut adalah 4 cm. Berikut contoh soal mengenai balok. Di sini diketahui sebuah balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tingginya itu 500 cm kali 5 cm kali 10 cm. Tentukanlah keliling dan luas dari balok itu. Nah, sebagai gambaran diperoleh gambar berikut. Nah, itu adalah balok dengan panjang, lebar, dan tinggi. Yang pertama kita cari keliling saja dulu, yaitu kita gunakan rumus yang kita peroleh tadi, yaitu 4 dikali P tambah L tambah T, kan? Nah, dari rumus itu kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dari soal. Jadi 4 dalam kurung atau 4 dikali dalam kurung P 500 cm tambah L 5 cm tambah T 10 cm dan diperoleh keliling atau K sama dengan 4 dikali penjumlahan dari P, L, dan T. Nah, 500 tambah 5 tambah 10 yaitu diperoleh 515 cm. Nah, dari situ kita peroleh K sama dengan 4 kali 515 yaitu 2060, sehingga diperoleh keliling sama dengan 2060 cm. Nah, selanjutnya akan dicari luas permukaan balok atau luas balok. Kita gunakan rumus yang kita peroleh tadi kan. Nah, dari rumus itu kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, luas atau kita simbolkan dengan L sama dengan 2 dikali dalam kurung P kali L. Nah, P di sini berapa? P 500 cm dikali L, L berapa? 5 cm kan? Lalu ditambah P kali T, P 500 cm, T 10 cm. Selanjutnya ditambah lagi L kali T, L-nya 5 cm, T-nya 10 cm. Dan selanjutnya kita selesaikan dulu operasi yang ada di dalam tanda kurung. Jadi L sama dengan 2 dikali 500 cm dikali 5 cm sama dengan 500
kali 5 kali cm kuadrat kan. Nah, 500 kali 5 diperoleh 2500 tambah 500 cm kali 10 cm diperoleh kan 500 kali 10 kali cm kuadrat kan, cm kali cm sehingga diperoleh 5000 cm kuadrat ditambah 5 cm kali 10 cm yaitu 5 kali 10 kali cm kuadrat yaitu 50 cm kuadrat. Nah, dari situ diperoleh L sama dengan 2 dikali, nah kita buka tanda kurung yang ada di dalam kurung siku itu, yaitu 2500 cm kuadrat tambah 5000 cm kuadrat tambah 50 cm kuadrat. Nah, selanjutnya kita harus selesaikan dulu operasi-operasi yang ada dalam kurung siku itu. Jadi diperoleh L sama dengan 2 dikali penjumlahan dari angka-angka yang ada di dalam kurung siku itu, yaitu 2500 cm kuadrat tambah 5000 cm kuadrat tambah 50 cm kuadrat diperoleh 7550 cm kuadrat, sehingga 2 dikali 7550 diperoleh 15.100 cm kuadrat, sehingga kesimpulannya luas kubus tersebut adalah 15.100 cm kuadrat. Nah, contoh soal berikut di sini diketahui adanya sebuah balok dengan luas 516 cm kuadrat. Nah, diketahui lebar dan tinggi balok itu masing-masing 6 cm dan 8 cm. Nah, yang ditanya panjang dari balok itu. Penyelesaian pertama seperti biasa kita gambarkan dulu kira-kira baloknya itu seperti apa. Nah, kita gambar bentuk balok kan. Di situ ada panjang P, lebar L, dan tinggi T. Nah, di situ diketahui bahwa lebar dan tinggi balok adalah 6 cm dan 8 cm. Jadi dapat dinyatakan lebar atau L itu 6 cm dan tinggi 8 cm. Sedangkan panjang atau P itu yang ditanyakan. Jadi P sama dengan tanda tanya di situ. Nah, yang diketahui justru luas permukaannya yaitu 516 cm kuadrat. Karena diketahui luas permukaan, penyelesaian berikut kita gunakan rumus dari luas balok, tentunya luas permukaan balok, dimana yang telah kita peroleh tadi kan rumusnya. Nah, dari rumus tersebut kita masukkan semua nilai-nilai yang diketahui dari soal itu. Pertama, luas balok adalah 516 sama dengan 2 dikali P kali L. Nah, P di sini kan yang dicari, yang ditanya. Jadi kita tulis saja tetap P dikali L. L berapa? 6. Nah, P kali L. Jadi P dikali 6 ditambah P kali T. P dikali T-nya 8 ditambah L kali T. L-nya 6 dikali T 8. Selanjutnya langkah berikut, luas balok yaitu 516 sama dengan 2 dikali P kali 6, jadi 6P kan, tambah 8 kali P atau P kali 8, kita tulis 8P. Selanjutnya 6 dikali 8 kita peroleh 48. Jadi diperoleh 516 sama dengan 2 kali 6P tambah 8P tambah 48. Selanjutnya 516 sama dengan 2 dikali 48 ditambah dalam kurung 6P tambah 8P. Nah, di sini yang memuat P kita sendirikan karena 6P dan 8P dapat kita jumlahkan karena memiliki variabel yang sama yaitu P kan di situ.
Sehingga kita dapat peroleh 516 sama dengan 2 dikali 48 ditambah 14P. Kan 6 tambah 8, 14P. Nah, di situ 516 sama dengan 2 dikali 48 dikali 14P kan. Nah, dari situ yang kita carikan P. Jadi coba kalau kita putar, jadi yang mengandung unsur P kita pindahkan ke ruas kiri, dan yang tidak mengandung unsur atau variabel P kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh bentuk sebagai berikut. Nah, dari situ kita akan sisakan pada ruas kiri ini hanya P. Caranya, pertama kita akan eliminasi dulu nilai 2 di sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bagikan dengan 2. Jadi, ruas kirinya kita bagikan 2, ruas kanan juga kita bagikan dengan 2. Sehingga diperoleh pada ruas kiri 2-nya kan habis, 2 bagi 2 1. Sehingga hanya tersisa 48 ditambah 14P. Sedangkan di ruas kanan 516 dibagi 2 diperoleh 258. Nah, dari situ kita peroleh hasil seperti itu, dan kita akan buat sampai tersisa P kan. Jadi selanjutnya yang akan kita hilangkan di ruas kiri ini apa? 48 tentunya kan. Caranya apa? Caranya dengan dikurangi 48 agar 48 di sebelah kiri ini habis. Nah, dari situ 48 tambah 14P dikurang 48 sama dengan ruas kanannya juga harus dikurangi 48, sehingga diperoleh 258 dikurang 48. Dan berikut, dari hasil tersebut 48 kurang 48 kan habis 0, sehingga hanya tersisa 14P. 0 tambah 14P kan 14P. Nah, sedangkan di ruas kanan 258 dikurang 48 akan diperoleh 210. Nah, dari sini dapat dilihat tersisa 14P kan di ruas kiri. Nah, jadi berikutnya yang akan kita hilangkan di sini adalah 14-nya kan. Nah, 14P ini kan artinya 14 dikali P. Nah, lawan dari kali kan bagi. Jadi untuk menghilangkan 14, jadi kita bagikan dengan 14. Jadi 14P dibagi 14, dan di ruas kanan pun kita harus bagikan 14. Jadi 210 dibagikan 14. Nah, di ruas kiri 14 dibagi 14 kan habis, 1 kan diperoleh, sehingga diperoleh 1 kali P yaitu P kan. Nah, selanjutnya di ruas kanan 210 dibagi 14 diperoleh 15, sehingga di sini diperoleh hasil akhir P sama dengan 15. Nah, kesimpulannya di sini adalah panjang dari balok tersebut adalah 15 cm. Nah, berikut ada soal yang terakhir, contohnya mengenai keliling. Nah, dari soal tersebut, penyelesaian pertama yang dilakukan seperti biasa adalah menggambarkan kubus yang dimaksud, kan? Nah, di sini kubusnya dengan panjang sisi 3 cm. Kalau dilihat di sini dapat dinyatakan bahwa yang dibuat oleh Pak Budi ini kerangka kubus, di mana panjang dari kawat yang harus digunakan Pak Budi untuk membuat kerangka ini adalah penjumlahan dari semua panjang rusuk dari kubus itu kan. Nah, sedangkan penjumlahan dari semua rusuk dalam kubus merupakan keliling kubus. Sehingga dalam soal ini kita akan gunakan rumus dari keliling kubus, yaitu 12 dikali S. S adalah panjang sisi.
Nah, ternyata kelilingnya itu 36 cm. Sehingga diperoleh kesimpulan keliling kubus sama dengan panjang kawat yang diperlukan oleh Pak Budi untuk membuat satu buah kerangka dari kubus itu. Dan selanjutnya diketahui juga ternyata Pak Budi memiliki kawat sepanjang 7 meter. Nah, keliling tadi kan keliling kubus itu satuannya sentimeter. Nah, panjang kawat di sini diketahui satuannya meter. Jadi alangkah baiknya kita ubah 7 meter ini ke dalam satuan sentimeter. Nah, caranya 7 dikali 100 cm karena 1 meter sama dengan 100 cm. Sehingga 7 meter itu sama dengan 700 cm. Nah, satuannya sudah sama kan dengan keliling, yaitu sentimeter. Sehingga banyaknya kubus atau banyaknya kerangka kubus yang dapat dibuat dengan panjang kawat 7 meter itu adalah 700 cm dibagi 36 cm. Diperoleh 19,44. Sehingga kesimpulannya itu banyaknya kerangka kubus yang jadi dengan 7 meter kawat itu adalah sebanyak 19 buah kerangka. Bagaimana jika soal tersebut diketahui Pak Budi ingin membuat kerangka balok? Nah, penyelesaiannya sama seperti ini. Bedanya saat mencari kelilingnya tentunya menggunakan keliling balok kan, bukan keliling kubus. Dan langkah selanjutnya ya sama dengan penyelesaian ini. Hanya kita perlu perhatikan yang diketahui di soal itu kerangka balok atau kerangka kubus, sehingga kita bisa menentukan rumus keliling mana yang akan dipakai, keliling balok atau keliling kubus. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat adik-adik mengerti, pahami, dan berikut diberikan latihan soal yang dapat adik-adik kerjakan sebagai tugas hari ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih banyak.